Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo, Perseners, kembali lagi bersama Yoga di sini dan kalian masih menonton 1% Podcast dalam format video. 1% adalah media edukasi life skills yang mengajarkan hal-hal penting yang belum diajarin di sekolah. 1% juga tergabung di SP Kolektif. SP Kolektif adalah sebuah ekosistem belajar yang bisa ngebantu lo buat mencapai hidup ideal atau hidup terbaik versi lo sendiri. Nah, gue bersama ya udah kenal lah Evan, dan sekarang dalam segmen obrolan Gen Z kita pengen ngebahas hal yang sebenarnya dekat sama kita, cuman jarang kita obrolin juga sih sebenarnya, jarang kita pikirkan, jarang kita kritisi. Kalau kita sering mungkin, iya. Mungkin orang-orang jarang. Mungkin orang-orang mikirnya yang mentahnya, harga outfitnya berapa gitu ya, kan. udah di spill ya. Apa sih bedanya baju, sepatu, kaos lah, celana, tas, topi, tas? Apa bedanya semua barang tersebut? Apa bedanya barang dengan harga 100 juta dengan barang yang mungkin lebih murah, 100 ribu atau 1 juta? Sebenarnya apa sih bedanya sih? Kenapa ada orang yang beli barang mahal-mahal? Iya. Padahal kaos 30 ribuan juga Cukup. Bisa. Kenapa baju gua? Wih, keren. Ini berapa? 150 ribu itu. Murah ini. Baju lu berapa? Ini 200 sih. 200. Ada nggak yang jual 20 juta misal? Ada. Bajunya Mark Zuckerberg. Nah, kenapa ada baju yang dipakai Evan dengan harga 200 ribu? Kenapa ada yang jual 20 juta dan ada yang beli? Kenapa hal itu semua terjadi? Dan kenapa kita terheran-heran? Iya. Dan bahkan gak relate. Bahkan gue sendiri gak relate sih. Kayak gitu ya. Nah, Van, ini kan sebenarnya kan banyak banget ya faktor yang pengen dibahas. Oke. Dan ini kan sebenarnya kan soal gaya hidup ya, soal lifestyle, dan lifestyle termasuk dalam satu budaya, satu culture gitu ya. Dan gue pengen mantik dulu nih, hal yang bener-bener jadi payung semuanya. Menurut lo, lifestyle atau gaya hidup organik kah, bawaan lahir, atau dibentuk oleh sistem, which is sistem kapital sekarang? Iya. Okay. Silakan. Jadi kalau dilihat harga outfit gue tuh ya paling jadi review harga outfit. Iya. Kita dari harga outfit dulu ya, biar gue tahu gue di posisi mana gitu kan. Celana gue tuh harganya ini 600 ribu. Iya, normal. Ya sebenarnya termasuk normal sih. Ada 70 ribu di sini. Iya. Thrift shop. Ada. Ya, terus. Pokoknya tapi dulu juga gue beli tuh yang 100-200. Cuman kebetulan pas sudah punya uang, ya udah gue beli yang 600. Pas sudah punya uang ya. Oke. Nah kan tadi ditanya lifestyle itu apakah organik atau bentukan sistem by design. Istilahnya by design oleh kapitalisme. Jadi struktural atau organik ya? Ya, betul. Nah ini gue tuh 600, ini gue juga 400 gitu. Gue lupa sendal gue. Jam berapa jam gue? Oh jam. Iya juga ya. Salah jam, sendiri lagi kan mau review outfit sendiri. Jam 800 gitu. Oke. Gak termasuk mahal sih. Yeah. Maksudnya standar lah. Mereknya juga Casio, bukan Rolex. Terus ya ini jadi review gocap. Ini mah cincin kawin, nggak usah dihitung. Baju 200 ribu. Nah, hairstyle berapa hairstyle? Cukur selfie berapa? Cukur selfie berapa? Cukur selfie. Gue cukur di mana ya? Gue lupa lagi. Oh ada. Gue sponsorin aja deh. Barber Boss Antapani ya. Itu pertama kali loh gue. Oh lu puas sama cukuran ini? Bukan puas. Tapi pertama kali gue masuk ke tukang cukur, gue dipanggil bos. Oh iya. Kan barber bos. Oh. Padahal gue lagi libur kerja tuh. Dipanggil bos. Oke. Akhirnya gue seneng ya udah gue sponsorin barber bos ya. Yep. Oke, tapi intinya tadi kan dari outfit gue tuh mungkin termasuk yang kalau gue mahasiswa gue nggak akan beli 600 sih, karena gue nggak punya duit kan. Kalau punya duit nggak apa-apa kan? Mahasiswa punya duit? Iya, maksudnya gue. Oh lo ya siap. Gue dulu nggak akan beli 600 gitu. Bahkan baju aja gue belinya yang 30 ribu dulu tuh kan. Sampai sekarang masih ada dan masih pakai baju itu. Tapi gue ada di posisi mungkin tengah kali ya.
Karena gue gak mau juga beli barang-barang seperti tanpa merendahkan, misalnya selevel Gucci itu gue gak mau juga sih. Meskipun price range-nya nggak jauh lah. Oh iya. Iya kan paling 2 sampai 5 juta. Maksudnya cuma 2. Jauh gila. Jauh ya. Berapa kalinya anjrit? Kalau 800 ribuan mah. Tapi orang-orang yang sepertinya gue tahu income-nya di bawah gue ada yang beli kayak gitu. Gucci kayak gitu-gitu. Tapi gue meskipun ya relatif lah ya, gue tahu income gue mungkin lebih gede daripada orang ini nih. Gue nggak akan beli si barang selevel Gucci meskipun gue tahu itu bagus. Gucci, Fossil, wah banyak lah pokoknya. Ya kan brand-brand yang sebenarnya mid end, mungkin agak nge-branding ke mid up, tapi sebenarnya dia masih middle sih. Masih aksesibel lah. Daripada brand-brand atas tuh Dior kali ya. Dior kayaknya masih ada yang aksesibel sih. Yang nggak aksesibel tuh mungkin kayak Supreme gitu, ada beberapa hal yang kayak mahal banget gitu. Lebih dari 5 juta kan kaos. Bahkan kaos tuh ada yang sampai 100 juta, ada yang 1M ya kan. Atau designer brand, maksudnya ya designer gitu. Gua nggak akan beli sih. Tapi gua ada di posisi tengah. Nah artinya kalau ngelihat dari pengalaman gua ngelihat ya tergantung kelas sosial gua di mana sih. Berarti struktural. Nah kelas sosial tuh diciptakan dari mana? Kan struktural sih. Kalau menurut gua kenapa? Karena kalau lu lahir dengan mindset tertentu, gue pribadi kan lahir nggak yang langsung middle class yang bisa beli celana 600. Gue tuh dulu pas sama bapak tuh paling 100-200an, 300 lah paling mahal. Ini tuh jadi kayak sebuah hal baru sih. Meskipun kayak buat orang di luar sana kayak nggak make sense. Tapi pasti buat orang di luar sana juga ada yang nggak make sense juga. Kok lu beli celana 600? Gue tahu tuh tempat yang lebih murah misalnya, yang harganya 100. Pasti ada yang komen gitu. Tapi pasti ada juga yang komen, lah gue udah biasa beli 600. Jadi masalah kebiasaan dibangun dari kapan? Dari kecil. Dari kecil ya itu artinya lifestyle itu. Lu ngebeli barang dengan harga tertentu atau apa itu ya mostly struktural. Karena siapa sih orang yang bisa naik mobilitas ekonomi? Ya banyak, tapi dari mobilitas ekonomi siapa memang yang bisa naikin lifestyle-nya? Atau siapa yang mau gitu. Karena gue pribadi aja mungkin nggak mau meskipun bisa gue afford. Gue setuju sih struktural. Karena kalau menurut buku yang gue baca ya, itu kan penulisnya Idi Subandi Ibrahim. Dan gue sementara nggak ngikutin banget dia, cuman gue baca tulisan dia soal pop culture dan kebudayaan. Dan di situ selalu bilang gaya hidup, lifestyle, bahkan taste itu sebenarnya ya by design. Jadi memang ada semacam kayak pemilik modal gitu atau kapital yang memang buat standar tertentu buat masyarakat. Dia bikin taste tertentu buat masyarakat. Jadi mungkin karena efek ini juga ya. Ya efek kapitalisme sih. Jadi kan efek industri juga. Gitu semuanya bisa dibuat dengan gampang. Dan bahkan dia bilang, jadi budaya itu atau culture itu kayak udah gak ada yang organik dalam budaya sekarang, dalam pop culture. Apapun yang kita gunakan sekarang, itu menurut dia, itu bukan budaya asli, tapi budaya yang dibentuk oleh kapital. Iya, bahkan jeans aja kan sebenarnya gue lupa sejarahnya. Tapi kan dulu tuh jeans itu dipakai oleh buruh kasar. Labor kan? Ya, kasar. Iya, oleh tukang gali gitu. Tukang gali pertambangan. Dan ini tuh buat ini, Pan. Lu tau gak kantongnya tuh buat naro berlian? Oh, gue nggak tahu sih. Iya, ini tuh buat kenapa dibikin kayak gini? Jadi tuh dulu tukang-tukang tambang suka nemuin berlian-berlian serpian kecil. Oh, gue baru tahu sih. Dan ini ditaruh di sini. Gue baru tahu. Iya, terus. Tapi ya ini buat yang belum tahu kan, jeans itu sebenarnya kan awalnya itu ya baju buruh. Yep. Terus akhirnya kalau nggak salah tuh ada upper class yang make. Padahal itu bukan culture-nya. Dan memang kecenderungan upper class atau orang kelas atas tuh kan make bukan karena fungsi, ya kan? Bukan karena fungsi, tapi karena biasanya sesuatu yang lain lah. Kayak misalnya upper class tuh beli iPhone. Oh iya sih, bukan. Kayak gue sering banget denger kan, ada orang yang misalnya ada orang kaya beli iPhone. Terus iPhone-nya nggak dipakai sepenuhnya fungsinya. Terus dikatain tuh, paling orang kaya itu mah kagak ngerti fungsinya. Emang bukan beli berdasarkan fungsi. Atau beli apa? Karena status bukan menurut lo? Jam. Kalau buat middle class mungkin karena status. Tapi kalau buat orang kaya ya mungkin beli HP. Beli HP ya yang paling mahal aja. Bisa jadi karena kemudahan. Atau karena privacy atau karena apa. Cuman intinya kalau balik lagi ke jeans tadi. Si upper class itu menggunakan barang yang tidak semestinya dia gunakan. Dan tidak fungsional juga. Tidak ada fungsinya. Jeans itu kan kuat banget. Dan ya orang-orang middle class, upper class atau sekarang di society sih nggak butuh, tapi dipakai karena simbol-simbol tertentu kan, mungkin karena ya untuk buat jadi merakyat dan lain sebagainya. Akhirnya kan di mass produce tuh sama Levi's kayak gitu-gitu kan. Nah akhirnya
ya udah jadi brand yang mendunia seperti sekarang gitu. Yang awalnya sebenarnya adalah buruh naik ke atas jadi lebur. Iya. Ini terjadi di banyak banget hal. Sama sih. kayak Vespa juga gitu bro. Vespa tuh dulu Vespa, motor buruh. iya. Motor buruh. Terus gue gak tahu sih dipakai sama siapa atau jadi Iya. naik gitu. Vespa, aglio olio. Makanan. Yang Aing bilang. Aglio olio Ya, spaghetti. spaghetti minyak doang Iya kan? Aglio olio tuh Iya, makanan orang miskin di Itali. di Itali karena ininya cuma ini doang. Spaghetti minyak. Iya, tapi dengan branding kan jadinya naik ke atas. Oh tuh. iya. Terus akhirnya jadi ya sekarang semua orang bisa Akses. mengkonsumsi. Iya Ya, benar. jadi lifestyle itu sebenarnya by design atau apa? Ya bisa dibilang mungkin akal-akalan kapitalis juga bisa. Bisa dibilang seperti itu. Tapi market ya menerimanya gitu kan maksudnya. Ya karena memang ada marketnya bro. Bener juga. Karena memang ada marketnya dan memang kadang-kadang juga marketnya butuh juga gitu. Kayak misalnya jeans ya buat kita semua middle atau lower gitu ya. Kan mayoritas penduduk dunia itu kan middle lower. Ya nggak sih? Ya buat kita lebih enak. Maksudnya lebih enak as in lebih awet. Bahkan nggak perlu dicuci kan karena apa namanya? Betul. Malah jelek dicuci kadang-kadang. Ini tuh kuat bakteri juga sih jeans Iya. ini. Menariknya itu. Tapi kalau dibahas ya, lu kan udah ibaratnya mencoba culture lain lah udah gitu. Gue lebih mahal sekarang sih Secara value, secara value. apa yang lu rasakan ketika pindah gitu? Kayak mungkin orang bingung ya. Tadi kan lu juga bilang sendiri Gue juga ngapain- bingung, gue sendiri bingung. Ngapain lu beli celana 500 gitu kan? Tadi apa pertanyaannya? Ya lu udah jawab, lu sendiri bingung. Maksud gua Iya. kenapa? Maksudnya apa yang lu rasakan Oh, oke. gitu? Yang gue rasakan setelah gue mungkin mengakses income yang lebih besar Iya dan daripada bisa dulu, membeli produk yang dan bisa membeli produk yang lebih mahal meskipun ini biasa aja sebenarnya. Iya. Rasanya adalah ya sekarang jadi kerasa biasa aja gitu sih. Gak ada bedanya dong. Tapi kayak Beda, lebih beda. nyaman gak gitu atau lebih awet? Nah, jadi kalau dari segi pengeluaran uang, jadi kerasanya kayak oh ternyata gini ya rasanya kalau punya duit gitu. Jadi kerasa biasa aja, tapi jadi ngerasa belum cukup juga. Kenapa? Karena gue nggak bisa beli yang lebih atas, paham nggak? Kayak ada sense of lu butuh lebih nggak sih kalau hidup di dunia kapitalisme pasti itu? sih. Apalagi kayak setiap lu ngelihat sosmed, lu ngelihat orang pakai yang lebih mahal, dan orang pun menggunakan seperti itu, mereka bangga gitu loh. Maksudnya dan orang itu ngejar juga kan, makanya ada screenshot iPhone 2.000 perak tuh, 1.000 perak screenshot iPhone. Ya, tapi kerasanya lebih nyaman jujur. Karena yang gua kedepanin sekarang bukan masalah harga yang termurah, tapi ya at least nyaman lah gua pakai. Jadi kalau secara non fungsi, let's say simbol dan lain-lain itu mungkin nggak penting atau emang ngerasa pasti lebih nyaman. Menurut lu emang apakah memang barang yang lebih mahal pasti apa lebih nyaman atau berbeda atau sama aja lu pakai yang lebih murah cuman dapat simbol atau seperti apa? Nah, menariknya adalah gini. Barang mahal, ini mungkin jatuhnya mahal buat beberapa orang. Sampai batas tertentu akan ningkatin kualitas. Tapi sampai batas tertentu mungkin nggak akan ada peningkatan kualitas dari segi kenyamanan sih. Oke. Ya kayak Xiaomi aja sih, HP gua kan Xiaomi. Mungkin lebih canggih ini dari iPhone X pada zamannya gitu ya. Tapi kenapa iPhone X jadi mahal dan masih tetap banyak dibeli orang? Bisa jadi karena ini sih, status juga gitu. Dan Apple tuh profitnya gede banget bro. Apple tuh profitnya gede banget. Salah satu saham yang compounding banget lah. Warren Buffett juga kan beli Apple dari tahun 2010-an karena status itu. Berarti kalau misalkan kita bisa bedah, kenapa ada orang yang beli barang, let's say tadi ya 10 juta misalnya, celana 10 juta, celana 10 juta, sama orang beli celana biasa doang 100.000 atau gitu, atau mungkin sejuta terlalu bagus ya, 100.000 lah. 1 juta sama 10 juta deh, karena sama-sama bagus. Iya sih. Coba. Kalau kita bisa analisis, apa pembedanya ya? Kayak kalau misalnya secara simbol gitu, apakah memang harus dipamer-pamerin celananya? Enggak juga dong. Enggak juga. Harusnya banyak dong. celana mahal kayak atau baju mahal kayak Mark Zuckerberg. Iya. Atau Justru nggak keluar pamernya, sense pamernya nggak keluar ya. Justru kan kalau misalnya kita lihat Hermes gitu kan. Iya. Hermes itu kan makin mahal, logonya makin mengecil. Iya. Justru Hermes yang murah itu untuk middle class yang memang pengen terlihat. Yang logonya besar. Yang logonya besar tuh justru yang murah sebenarnya. Yang murah sebenarnya. Yang makin mahal itu justru yang memang tidak kelihatan sama sekali. Silent. Iya sih. Selain simbol,
Ya tadi soal kenyamanan ya berarti ya. Kenyamanan, simbol. Tapi itu juga. Balenciaga ngapain sih ngeluarin Ngeluarin apa? sepatu dari botol plastik tuh, lu belum lihat ya? Oh, gue belum lihat Itu sih. gue tuh kadang-kadang gak make sense sih sama hal-hal kayak gitu. Kenapa ada orang beli bahkan Converse yang udah belel banget terus diambil sama Balenciaga dijual lagi, itu tuh bisa harga 30 juta 40 juta gitu. Iya. Coba kita ini ya. Iya. Kita masturbasi intelektual gitu Iya. misalnya. Kenapa bisa seperti itu gitu? Apakah memang karena menjadi simbol private? Karena nggak semua orang bisa beli. Apa karena memang sesimpel supply demand misalnya, atau demand yang semakin dikit misalnya seperti itu? Supply semakin dikit juga gitu misalnya. Oke. Pertama kita pasti akan ngelihat faktor brand, ya kan? Balenciaga tuh ya it's a high end brand, dan juga kalau dari sejarahnya sih memang Balenciaga tuh kan nama orang. Yep. Gitu. Nah, si orangnya memang keren banget gitu sih. Jadi itu yang bikin mahal juga kan. Itu kayak bayangin kalau sepatu lu dibikin oleh orang keren. Tapi faktor yang lainnya juga. Artisan gitu ya? Bukan? Artisan rata-rata. Oh, iya. Jadi Hermes kayak gitu-gitu sebenarnya ya? rata-rata artisan. Rolex pun artisan kan ya? sampai sekarang. Oke, berarti Maksudnya- kita dapat ininya Van, dapat kesimpulannya berarti yang artisan yang dibikin secara eksklusif, Yang dibikin secara eksklusif. lebih rare dan mahal. Handmade juga Oke. biasanya. Gue dapat kesimpulan oke. Nah, yang dibikin handmade biasanya kan lebih lama, lebih thoughtful. Terus juga bukan hanya itu, tapi ada juga statement politik bahkan atau statement ideologis di baliknya kan. Kayak misalnya ketika dia bikin sepatu dari plastik atau gimana, itu tuh sebenarnya ada makna ideologi tersendiri atau makna Yang nggak semua orang ngerti. yang nggak semua orang ngerti juga, yang nggak semua orang ngerti itu. Mungkin kalau ya orang-orang Lu biasa beli sepatu KW cepean gitu. iya, di pinggir-pinggir Iya, gazebo. beli sepatu NB cuman N-nya N8 bukan NB. Salah ngetik itu mungkin. Iya. Ya gue bukan ngejat sih, tapi emang kayak gue juga gak Iya. ngerti sebenarnya. Tapi lanjutin. Ya itu tuh bisa jadi ada statement gitu. Dan ya itulah yang bikin mahal sebetulnya. Artisannya waktunya kan mungkin butuh lebih lama untuk ngumpulin plastiknya dan lain sebagainya gitu. Dan ditambah itu dibuat oleh satu orang, ethically made juga, dan juga abis itu orang yang bikinnya juga mungkin punya staff juga kan. Meskipun artisan tuh staff para artisan gitu, ya kan. Jadi ada partner-partner yang harus dibayar mahal juga. That's why harganya jadi mahal. Tapi orang-orang kagak ngerti. Makanya orang-orang sering kali ngejudge. Just apaan sih? Apaan sih? Kayak gue ya berarti ya. Gak make sense dah gue gitu. Gak make sense ya. Padahal sebenarnya ya kalau lu lihat orang-orang di belakangnya, ya mereka digaji berapa ratus ribu dolar mungkin. Iya. Desainer karena yang dihargai itu adalah artnya sama waktunya. Kayak film Raden Saleh kan. Iya. Tuh ya kita udah nonton kan. Tapi gue gini sih, gue setuju. Mungkin yang bikin jadi mahal karena dibuat oleh seniman mungkin ya, karena artisan itu. Dan ya itu kan, maksud gue kan itu kan eksklusif banget gitu. Eksklusif. Dan di dunia mungkin cuma berapa orang doang sih yang punya gitu. Iya. Dan biasanya waktunya lama juga kan. Betul. Dan tadi mungkin ya secara politik, ya mungkin politik nyambungnya juga ke filosofikal juga gitu. Mungkin hal-hal, ya gue nggak tahu kenapa Balenciaga bikin sepatu. Iya, gue belum lihat sih. Sepatu plastik, lihatlah sepatu plastik. Terus ya mungkin ada statement filosofikalnya atau apa. Iya gitu. benar. Yang orang nggak ngerti. Iya. Ya Yang kan? nggak semua orang ngerti sih. Iya. Kayak lukisan gitu. Banyak orang yang nggak ngerti kenapa sih harga lukisan ini mahal gitu. Iya. Bener sih. Jadi solid sama statement Pak Idi ini ya. Jadi dia tuh membedakan gitu. Jadi ada memang art atau brand yang dibuat oleh artisan. Let's say dia bilang tuh high culture lah atau high art gitu. Dan itu cenderungannya eksklusif dan private. Dan dia membedakan sama yang low culture, yang low art. Dan itu diproduksi oleh industri. Dan tolak ukurnya adalah yang sering gue bilang, masifikasi. Jadi kalau mungkin barang-barang mahal, let's say tadi Balenciaga yang harga 30 juta, 40 juta, atau Rolex yang harganya sama, ya itu kan mungkin diproduksi cuma buat satu orang atau 2 orang, 3 orang, bahkan kadang-kadang kan by request kan. By Sedangkan request. kalau hal-hal yang ya sering kita pakai juga, mungkin baju lu nggak cuma lu doang yang lu pakai kan. Iya Nggak cuman pastilah. banyak kan. Nah itulah mungkin kalau menurut Pak Edi sih itu yang bikin murah tuh itu gitu. Dia bilangnya kebudayaan massa gitu. Jadi di dalam budaya yang massa tuh ya orang-orang tuh pasti pakai produk-produk yang memang dimasifikasi dan cenderung dia bahkan bilang nggak meaningful
gitu. Nggak meaningful karena ya udah beda lah lu mengkonsumsi yang tadi kita bahas. Lu mengkonsumsi art misalnya Raden Saleh yang asli dibanding lu pakai kaos Raden Saleh misalnya. Dan semua orang pakai itu kan beda kan? Iya. Beda maknanya, beda pengalamannya. Kayak kalau menurut gua semakin banyak ya balik lagi sih secara ekonomi semakin banyak diproduksi, semakin banyak orang yang pengen dan semakin banyak masif atau pop bahkan dibilang semakin dangkal. Iya, dan itu juga alasan beberapa brand besar. Iya. Lu tahu kan kalau misalnya ada stok dibakar, ya nggak sih? Tahu. Makanya kenapa dibakar karena untuk mempertahankan si supply itu. Setidak etisnya itu dilakuin ya memang untuk itu. Dan kalau mungkin ada alasan lain yang mereka bilang biar gak ada yang counterfeit atau apa, itu menurut gua sih mungkin alasan kedua ketiga ya. Kalau kita bahas tadi ya banyak orang yang nggak ngerti. Mungkin yang nonton di sini juga gitu nggak ngerti. Ya. Apa ya penyebabnya? Apakah karena memang hal seperti ini tidak menjadi informasi umum gitu, cuman kayak dipegang oleh sekte tertentu di dunia. Betul, gitu. Ini tidak menjadi informasi umum. Bahkan mungkin sekte di dunia aja atau 1% populasi ini yang ngerti gitu ya. Tapi kok kita ngerti kan berarti kita termasuk. Ya, kita 1% nggak juga. Nggak juga. Beda makna ya guys. Ini nama channel 1% nama itu. Tapi bisa jadi mereka yang sudah ngerti pun dengan value itu mereka nggak membahas seperti ini juga sih, ya nggak? Iya, bukan jadi masalah buat dia gitu loh. Bukan jadi ya udah. Kita kan karena pernah aneh dan dibahas. Emang gua beli itu, gitu. Iya. Emang gua beli barang ini dan emang gua merasa ini valuable, ya kan? Iya. Ya memang bukan knowledge yang umum sih. Iya. Meskipun banyak di sekitar kita ya, kayak ya art gallery, betul. Terus juga ya barang-barang mahal sampai ke iPhone sekalipun yang bisa jadi harganya mungkin bisa lebih murah sebenarnya kan. Tapi si Apple memilih untuk di price range itu. Kenapa? Iya. Iya sih. Benar. Kalau argumennya Kunto Wijoyo di buku ini dia bilang, ini buku keren sih teman-teman nih. Jadi itu judulnya Lifestyle Ecstasy. Gue tahu ini udah ada terbitannya juga di Indo. Udah sampai kayaknya udah diperbarui. Ini gue beli tahun 2008. Ini terbitan 2008 dan dari dosen. Ini bagus. Lifestyle Ecstasy itu ngomongin soal budaya pop, tentang bedanya high culture sama low culture seperti apa, terus dampak negatifnya, dan dari buku ini gitu ya. Dan salah satu esai di sini dari Kunto Wijoyo ya, di budayawan di Indo. Ini yang mungkin gak relate sama lower class. Bener sih, kesan eksklusif. Dan bahkan si upper class, kalau dia ceritanya dari zaman kerajaan, bahkan tuh orang yang lower class dulu gitu ya, let's say rakyat biasa. Tahun berapa nih tahun itu? 1800-an awal lah, ke zaman 1800 akhir, abad 19. Berarti 18. Zaman masih kerajaan lah ya. Kerajaan gitu. Itu udah boleh. Iya sih, masih zaman ini ya. Enggak, ya, bukan, masih ada sedikit lah kerajaan ya. Pokoknya masih bentuk keraton gitulah. Iya. Nah, dia bilang dulu mah bener-bener kelihatan fun kelas sosial. Kalau emang lu dari bangsawan darah biru, ya lu pakai atribut darah biru. Betul. Kalau lu rakyat, ya lu rakyat biasa. Dan dia bilang nggak boleh, tukar tuh nggak boleh. Nah yang jadi uniknya gini, lu kalau dari bawah, lu nggak boleh pakai atribut atas. Sedangkan yang di atas itu boleh mendemokratisasi. Makanya dibilang ada wayang orang. Itu bisa dinikmati oleh kita sekarang gitu kan. Dia cerita dulu tuh wayang orang memang budaya dalam kerajaan, cuman ditunjukin di pentas luar. Ironinya sih ini sih, ironinya adalah yang terjadi di masyarakat kan. Kayak ini tuh inequality yang terjadi di depan mata gitu ya. Dan benar tadi, orang kelas bawah tidak bisa masuk ke kelas atas. Bahkan nggak boleh kalau menurut. Nggak boleh, bahkan sampai sekarang. Kayak misalnya JJ Bonge, mungkin orang mikirnya itu kan orang kelas bawah. Ketika mereka pakai iPhone, ketika mereka pakai Citayam Fashion Week, apaan sih alay gitu. Ketika yang bawah pengen niru yang atas, ya nggak sih? Apaan sih alay. Dan itu terjadi di semua ini, bahkan terjadi secara implisit gitu di otak lu bahwa poser anjir lu. Iya betul. Gitu. Iya kan? Sedangkan orang kaya yang pakai baju biasa aja, padahal sebenarnya itu silent misalnya bukan biasa aja tapi kayak yang sering dipakai sama kelas bawahnya yang lebih bawah gitu ya. Iya, kayak misalnya Mark Zuckerberg lah sama Bill Gates gitu. Padahal kan bajunya tuh harganya 500 sampai mahal. Sekian ribu $, gitu. Nah, yang mana itu malah dipuji-puji. Yang sebenarnya biasa aja sih harusnya kan.
Enggak harusnya biasa aja sih, maksudnya ya humble is good lah. Tapi maksudnya itu bukan hal yang apa ya, justru kalau dari kita lihat dari sisi ini, dari bahasa budayawan malah cenderung orang-orang berarti mau melanggengkan inequality dong. Iya kan? Kayak orang kaya dipuja-puja, orang miskin dihina-hina oleh middle class Ini kayak secara kita historical ini. ya. Iya, kalau kita mau Budayaan ngomongin kita. secara filosofikal ya, itu ironisnya tuh seperti itu. Gue pikir tadi lu pengen ngomong gitu, kalau orang kaya itu kalau mengakses hal-hal yang dipakai lower class, Iya. itu bakal lebih dihargain dan bahkan jadi punya Betul. harga gitu. Betul, bakal lebih dihargain. Tapi itu ironisnya, berarti itu menjelaskan bahwa memang ada strata yang tidak terlihat kan. Ya terlihat sih, kalau dulu kan kelihatan banget, kalau sekarang kan nggak kelihatan. Lu nggak bisa ngelihat, oh ini orang asetnya 1M nih. Sekarang tuh lu nggak bisa, karena kan jeans kayak gitu-gitu pakaian udah cukup terdemokratisasi. Betul. Oke, sekarang kita bahas secara inequality-nya dulu deh. Ini berarti pro atau cons nih. Kita pro dulu. Misalkan kita pro inequality misalnya. Misalkan kita upper class. Misalnya upper class, Iya. gue mengempatin, ntar gue bakal berempati ke lower class juga nih. Iya. Gue gak mau barang-barang gue dipakai. Serius. Kayak misalkan gue ngeliat lukisan. Ya gue kalau misalkan punya duit banyak, let's say gue punya akses di mana-mana gitu Iya. ya. Gue kalau misalkan gue upper class gitu ya. Pasti gue bakal berpikir ya udah ini bakal punya gue doang, karena ini menjadi pride buat gue melanggengkan. Bahkan si Raden Saleh aja kan dia pengen, nggak apa-apa lah ya, spoiler alert ya. Spoiler alert ya. Mungkin pas udah diposting udah tayang kali di mana-mana. Oh iya juga ya. Oh benar juga. Iya. Tapi ya udah, intinya si lukisan Raden Saleh aja kan pengen dicuri oleh mantan presiden kan. Iya. Dia pengen ngambil yang aslinya ditukar sama yang palsu. Yang replika ibaratnya. Buatan si Lupa namanya. Pico. Iya, Si Iqbal lah. Iqbal. Nah itu kan sebenarnya adalah keinginan yang mungkin tidak make sense gitu. Buat kita para lower class, ngapain lu? Pengen Lukisan lukisan yang asli. Sedangkan tapi itu sama replikanya aja. 2 miliar juga sih bro. Iya, cuman maksudnya kan bukan buat dijual, iya nggak sih? Iya sih ya. Untuk di ruangannya dia, Buat di sesimpel ruangan itu. dia. Dan private ya. Private. Jadi value-nya itu udah nggak make sense orang-orang kaya itu. Maksudnya untuk Enggak deh, middle, lu jadi yang upper class dulu deh. Kita bahas kita empatnya jadi middle Iya, dan lowernya iya, ntar. Kalau lu upper class, kenapa kira-kira lu bisa Kenapa lu gua beli mau lukisan seperti Raden itu Saleh ya? dan lu taruh di ruangan? Iya. Itu kenapa? Kalau menurut lu kenapa? Ya untuk gua nikmatin aja sih sebenarnya. Sesimpel itu. Iya sih. Karena gua bisa dan gua pengen nikmatin aja. Dan itu memang value yang eksklusif menurut gua gitu. Ini jiwa lower class gue memberontak nih. Lu ngomong pengen nikmatin aja itu nggak make sense sih emang. Gak make sense. Sama kayak Squid Game kan yang tadi kita bahas. Iya. Maksudnya Squid Game itu kan dibangun oleh si kakek-kakek ini. Kakek-kakek bangsat banget sih kakek-kakeknya kan. Sampai banyak orang mati. Ya yang akhirnya ditipu juga. Dicoba ditipu sama si... Lu tahu gak scene dia yang main kelereng? Iya benar. Ya itu kan ironis banget gitu. Kayak waduh. Akhirnya si orang ini harus mengkhianati idealismenya dengan nipu orang tua. Ternyata Iya, orang betul. tuanya bangsat juga. Tapi dia kan bikin Squid Game itu untuk kesenangannya doang. Iya. Yang kayak lu ngapain anjir? Dan dia nggak meminta maaf juga sih atas itu semua. Dia cuman bilang bahwa ya hidup tuh berat. Gua kanker, ya nggak sih? Tapi dia nggak meminta maaf, nggak merasa bersalah. Memang ya dia pengen butuh thrill aja sih dalam hidupnya, dan itu dia lakukan dengan hal yang tidak make sense. Seperti mungkin kalau gue jadi upper class, gue pengen lukisan Raden Saleh yang harganya Betul. puluhan miliar. Yep. Tapi gue paham sih. Gue paham kenapa orang-orang kaya itu beli lukisan. Sebenarnya kalau dalam tahap make sense ya, tahap masuk akalnya gitu ya. Dan di buku ini dibahas juga. Jadi tuh menikmati high culture, high art itu beda sama menikmati lower culture atau low art. Kenapa? Karena kalau lu melihat lukisan yang memang murni, itu tuh lu dapat sisi banyak, Van. Pertama soal knowledge. Menurut dia kalau high art itu tuh ngasih semacam knowledge. Jadi kayak semacam pembelajaran, lu refleksi dan lain-lain. Karena yang bikinnya pun kan udah mikir juga kayak ini kenapa warnanya ini dan lain sebagainya kan. Jadi dia kayak mikir, oh ini lukisan ini terlalu realistis nih buat hidup gue, indah banget sih, thoughtful gitu. Yang dimana gue kadang-kadang kagak ngerti juga sih. Kalau ke galeri mah, pertama gitu, dia tuh ngerasa, orang kaya ngerasa ketika menikmati lukisan dia dapat semacam knowledge. Apa kalau disebutnya tuh apa sih sebutannya? Kayak ngerasa jadi terlebur kalau ngelihat lukisan. Tapi yang jelas intinya lu dapet inilah higher knowledge kan. Maksudnya knowledge yang apa ya, mungkin kalau lower atau middle class tuh jarang lah dapetin. Dan gak relate sebenarnya. Karena kan pengalamannya berbeda menurut gue sih gitu. Kadang mungkin juga kayak ngapain gue
Mending nyari makan buat besok gak sih? Mending Iya. ngurusin asuransi gak sih? Iyalah, kalau lower class mah bakal mikirin itu, kalau middle class bakal mikirin mencapai financial freedom, ya nggak sih? Iya. Ya kalau upper class sudah mencapai itu semua, apa yang lu butuh? Ya lu butuh ya enjoying life dan si lukisan itu. Kedua ya tadi bener soal spiritualitas. Jadi kayak ini juga sebenarnya beyond banget sih, lu ngelihat lukisan, terus lu bisa menumbuhkan spiritualitas tuh. Ya memang seperti itu fungsi seni sih. Iya. Cuman balik lagi mungkin di orang-orang yang dari middle to low ya nggak relate juga. Iya. Tapi orang-orang kaya kan begitu ya. Kayak Iya, bahkan orang-orang middle mah paling kalau ke art gallery ya yang dicari apa foto-fotonya. foto-foto. Nah itu tuh dikritik. Nggak banget. Terus terang lu tahu Sebenarnya kan. nggak banget Itu sih. dikritik Van. Heeh. Terlepas kita dari lower class atau upper class itu sebenarnya soal ethics juga sih. Iya. Cuman kayak kesannya kan Karena poser kan, lu nggak ngerti gitu apa yang nggak poster doang, bahan poinnya tuh soal eksklusifnya. Harusnya tuh orang datang cuman ngeliat di sana gitu ya. oh gitu. Iya emang kayak gitu poinnya. Harusnya tuh sebagai ada loh artis yang marah tuh Iya, ada. iya. Jadi tuh dulu tuh pernah ada cerita. Kalau nggak salah di Arjok atau di mana gitu, gue lupa. Jadi ada orang moto lukisannya, itu marah senimannya gitu. Ini tuh lukisan gue udah bentuk, udah gue bangun, ya lu cuma bisa lihat di galeri ini gitu. Nggak bisa ditaruh di luar-luar, nggak bisa jadi konsumsi umum pop gitu. Sama Oh, deh I kayak di see, I see. trotoar kan gue pernah cerita. Yang punya trotoar itu nggak suka di I see, foto, I see. nggak suka di storyin tuh nggak suka. Kenapa? Karena memang ya itu artnya, itu eksklusif di sana, poin mahalnya di sana. Paham. Kalau itu masalah idealisme apa namanya? Tukang seninya atau artisnya berarti. Iya benar-benar. Dan tadi ya soal spiritualitas, ya bener sih bisa menumbuhkan gitu kan. Kalau ngeliat lukisan nih kayaknya tersentuh jiwanya dan lain-lain. Dan terakhir ya soal itu privatisasi gitu ya. Ya mungkin gue juga kalau empati gitu ya, kalau gue upper class gitu, mudah-mudahan gue jadi upper class yang nggak bangsat juga gitu ya. Cuman kalau gue ngeliat dari film, kalau gue ngeliat dari culture yang gue baca ya biasanya memang dia pro ke privatisasi sih. Dan ada juga alasan keempat sebenarnya. Apa? Kalau menurut gua. Selain lu bisa menikmati itu secara spiritual dan sebagainya, lu juga bisa jual itu cuy. Kan kalau misalnya apa namanya? Udah bertahun-tahun lu pakai, Iya benar. pada akhirnya lu bisa lelang juga dengan harga berkali-kali lipat. Bahkan kalau mau dilihat kontroversinya kan ya kayak film Raden Saleh lagi-lagi. Forgery itu dimana lu memalsukan bahkan. Dan ini kasusnya udah banyak lah di dokumenter Netflix sudah ada. Yang kadang nggak bisa dicek oleh orang-orang biasa gitu sih. Iya sih ya. Tapi itu tahap akhir banget sih. Iya itu pasti. Tapi ada inilah, juga sih kolektor tuh ada Van. masalah Itu uang tuh mah. istilahnya wih, gila kalau di Art Jok wah ini pasti ada kolektor jajan seni nih. Ngomongnya kan jajan seni ya, Iya. padahal harganya tuh 7M, Iya. 10M gitu. Kalau gue pernah baca bukunya namanya, ada kolektor di Indonesia namanya Oi Hong Jin. Dia tuh pernah nulis buku dan dia menceritakan kenapa kenapa kolektor tuh suka banget koleksi karya seniman. Itu tuh nggak cuma dari artnya doang kan, tapi dia tuh terinspirasi sama hidupnya si senimannya. Ya, ideologinya, Ideologinya. dan kebiasaannya. Jadi tuh kolektor tuh menurut dia ya, kolektor tuh nggak cuman lu beli nyampe lihat lukisan bagus. Memang ada yang seperti itu setahu gue. Cuman ada yang memang melihat dia harus tahu senimannya siapa. Bahkan dia harus tahu kesehariannya seperti apa, kedisiplinannya, bener kata lu ideologi dan lain-lain gitu. Ya menurut gue ya itu keren sih. Jadi kayak dia balik lagi tadi soal knowledge, soal spiritualitas dia pengen ditumbuhkan di situ gitu. sama seperti semua hobi sih, yang mana kalau kita lihat upper class itu kan maksudnya pasti, gue yakin hampir semua pasti ada hobi. Dan hampir pasti semuanya ada hobi yang mahal. Entah itu golf yang udah umum kita lihat, atau bahkan sesimpel kopi aja gitu. Kayak gue kan beberapa bulan ke belakang menekuni kopi. Dulu tuh gue kadang bingung gitu. Pas dulu sebelum menikmati kopi, kenapa sih orang perlu tahu ini bijinya dari mana? Terus perlu tahu bahwa bijinya itu diolah oleh siapa, oleh oleh apa? Nah itu kan bisa ngaruh ke sana juga. Nanti ngaruh ke wine kayak gitu-gitu sih. Kalau kopi sih sebenarnya masih cenderung middle sih ya jatuhnya. Tapi ya karena memang gue juga prefer yang murah sih. Mungkin karena mindset lower class gue. Kayaknya wine tuh upper class deh, Van. Karena ada orang yang beli upper class enggak, maksud gue kopi. Oh kopi. Kopi. Kalau wine itu gue nggak ngikutin. Cuman wine juga sama. Gue pernah lihat sih orang tuh sampai lihat tahunnya disimpan sama siapa, Tahunnya diproduksi disimpan apa. sama siapa, di kayu seperti apa. Itu kan jadi lebih thoughtful gitu. Iya bener sih. Yang Whisky juga baik sama. lagi yang kita kadang kagak ngerti. Kita kagak ngerti. Mending beli Gitu. Amer kadang-kadang. Iya. Itu kan kita kagak ngerti maksudnya ketika oh ya, dan karena thoughtful itu jadinya memang yang menarik adalah ada industri sendiri
ya kan? Ada Kalau apa misalnya industri sendiri? Oke. Kayak misalnya ke restoran upper class tuh, lu kayak ibaratnya diekspektasikan untuk lu tahu kan wine jenis apa. Makanya ketika dimilih wine, waiternya bakal nanya mau wine yang seperti apa. Misalnya kita bilang yang creamy, yang ini gitu kan. Terus mau yang tahun segini, itu tuh diekspektasikan udah tahu. Dan si waiternya sendiri atau bartendernya juga sudah latihan dan cenderung dibayar lebih mahal juga. Dan atau bahkan cenderung dari keturunan yang sama juga. Oh. Yang memang kelas dia yang sama maksudnya. kelas yang sama. Ya sama aja lah. Ya mirip-mirip lah keturunan sama kelas. Maksudnya menurut gua ya. Meskipun kita sekarang mobilitas sosialnya bisa lebih tinggi. Tapi cenderung seperti itu. Makanya ada chef yang mahal kan. Ada ini yang mahal. Mainnya memang di industri itu. Terus kayak gua kemarin. Apa? Ke bar ditanya pakai whisky apa nggak ngerti ini whisky apa tadi apa ya iyalah gue beli whisky cuman yang pop doang gitu. Ini kan mungkin sebagian orang jadi negatifan ya. Dan tadi kan lu bilang ini jadi menurut lu jadi inequality nggak kalau dalam hidup yang ideal? Sebelum gue bahas yang dari lower class, kita bahas yang lower class middle class. Kalau dibahas seperti ini, polarisasi atau binarisasi seperti ini, perbedaan seperti ya, ini. Antara upper class dan lower class ya. Kayak seakan-akan menggeneralisir bahwa semuanya seperti itu gitu kan. Itu kalau misalkan memang hal tersebut diabadikan, entah by system atau si organik si upper class sendiri gitu. Apa ya, gue membayangkannya, kalau gue sih lebih bodo amat sih sebenarnya kalau gue ya. Ya terserah lo mau ngapain. Kalau gue lebih ke sana gitu. Oke. Cuman kalau gue sih ya mungkin ada yang narik kesimpulan kayak mungkin gak kelas sosial sama gitu, semua orang bisa. Menurut gue bakal susah sih kalau itu udah bahas sistemik dan struktural sih. Bahas human nature juga, karena dari dulu mau sistemnya monarki, komunis, Korea Utara, kapitalis, selalu sumber daya itu dipegang oleh beberapa orang saja. Gak pernah sumber daya dipegang oleh rakyat keseluruhannya, masif gitu. gitu. Jarang. Even di negara yang anggapannya cukup sosialis gitu kayak Venezuela dan lain sebagainya, Kuba, itu tuh tetap dipegang sama pemerintah gitu, meskipun dibagi-bagi ya. Tetap yang pemerintahnya mungkin jauh lebih kaya, meskipun mereka punya prinsip kayak gue pengen mensejahterakan lu gitu, sekolah gratis dan lain sebagainya gitu sih. Pasti berarti menurut tuh kalau gue bisa simpulin, kalau tujuannya equality, pasti bakal terjadi inequality juga. Gua nggak tahu. Tapi kalau lihat dari sejarah seperti itu kurang lebih. Human nature tuh mau di sistem apapun kayaknya pengen punya privat gitu ya, atau gimana? Kayak selalu ada aja orang-orang yang menguasai sumber daya, dan biasanya hanya 1-10% dari populasi gitu. Mau di capitalistic society, mau di monarki, ya kan? Zaman sebelum revolusi Prancis, mau di Korea Utara udah jelas Kim Jong Un. Ya China unik sih tapi. Cuman tetap aja pemerintah kan. Sekalinya si Jack Ma ngomong di cancel sama pemerintahnya, hilang langsung. Iya kan, hilang berminggu-minggu dia. Hilang. Berarti menurut lo walaupun tujuannya enggak. Gua nggak bilang itu akan jadi masa depan ya. Dan gua nggak berharap juga itu akan jadi masa depan. Iya setuju sih gue. Gue nggak tahu sih. Mungkin kalau bahasa simpelnya, pasti di dalam hidup yang setara pasti ada aja orang brengsek sih. Kasarnya mungkin kayak gitu ya. Brengsek dalam arti ya dia serakah sendiri gitu. Tapi kan sistem banget Van ya. Tapi kalau secara tadi gimana? Kalau menurut tuh, kalau soal taste dan akses terhadap karya, terhadap brand gitu. Atau bodo amat juga. Bodo amat ya udah, orang kaya mau terserah, punya akses orang yang punya akses ke lukisannya bodo amat. Atau gimana? Lu bisa apa yang lu komen? Kalau gua harapannya semua orang punya akses sih. Dan ngelihat kondisi sekarang, sepertinya sudah mulai terwujud. Contohnya kayak misalnya ya ketika si Steve Jobs bikin iPod kan, MP3 kan bisa dimasukin ke sana. Terus juga ketika sekarang orang bisa akses semua lagu dari Spotify. Gue sih seneng ya dengan kondisi sekarang. Jadi meskipun gua nggak percaya ya secara diri gua sendiri. Dengan perkataannya si Naval. Jadi Naval tuh kan bilang gini, kapitalisme ini lama-kelamaan kan akan menimbulkan abundance, ya kan? Dan masalah dunia sekarang juga kan masalah abundance. Gua apa itu abundance? Nih gak ngerti nih ntar. Iya gak ngerti. Abundance tuh artinya banyak banget. Yang dulunya misalnya HP cuma paling siapa yang megang, sekarang kan semua orang bisa. Nah itu tuh menciptakan abundance. Musik, HP,
Nah, si abundance ini kan sekarang menciptakan keberlimpahan buat semua orang dari segi musik, sepatu, Ya kan? apapun lah semuanya Ya, produk yang kita jeans, pakai ya. semua gue juga pakai ini Betul. kan. Gue tuh bersyukur gitu. Berarti pada akhirnya sekarang kan semua orang bisa menikmati kultur Iya betul. dari berbagai kelas, termasuk art gallery yang awalnya mungkin tidak bisa diakses, termasuk juga pada bioskop. Dulu kan mungkin cuma sedikit. Apalagi ya kultur yang golf juga sekarang kan Itu orkestra. Golf juga dulu tuh boro-boro orang middle mikir golf. Sekarang Mas mungkin teman-teman kita main golf. main golf. Tapi harus mengorbankan buat dikatain poser. Iya. Iya. Dikatain poser ya. Tapi intinya gue seneng sih. Maksudnya dan gue berharap kedepannya akan lebih seperti itu. Nah cuman realistis gak sih menurut gue? Kalau sisi realistis enggak realistis. Kenapa? Karena ya kan tadi masalah human nature bro. Oke, ini kita bahas ini lagi tuh ya. Iya. Oke. Gue pengennya seperti itu, tapi apakah bisa semua orang setara? Sepertinya tidak. Karena pasti akan ada kultur-kultur tertentu yang hanya ada di satu ini. Ya mungkin nanti realistisnya adalah 100 tahun lagi bakal lebih horizontal kali ya. Karena sekarang kan ibaratnya golf itu dianggap sebagai upper class. Mungkin nanti golf itu dianggap sebagai golf aja. Emang lu suka golf, paham gak sih? Iya. Mungkin kayak hip hop lu sekarang juga kan. Iya. Ya kayak misalnya kan culture tertentu. Musik tertentu lah ya. Iya musik tertentu yang segmented banget. Iya. Itu tuh kan dulu mungkin kalau musik country kalau di Amerika Serikat gua nggak tahu sih sejarahnya tapi yang jelas misalnya segmen orang daerah tertentu aja atau dangdut gitu kan. Dangdut tuh lower class banget kan sebenarnya. Image-nya lah Bener. Image-nya at least lower class banget. Jazz tuh kan upper class banget. Lu dengerin blues gak? Kadang-kadang dengerin sih. Blues tuh dari buruh loh sama. Tapi oh iya dari ini ya petani. Kulit hitam malah. Iya, ya. kulit hitam kan? petani dia Kulit lagi hitam. istirahat. Tiung gitu terus ya sekarang dipakai juga sama. Iya, tapi disukainya oleh upper class kan. Iya. Nah, gue berharap nanti memang segregasi atau segmentasinya itu nggak vertikal sih. Oke. Tapi lebih ke horizontal. Kalau gue harapannya gitu. Jadi ya semua orang bisa ada di mana-mana lah. Akses itu sih yang kayaknya mungkin 1% juga sekarang memperjuangkannya lewat kurikulum itu. Kan ini kurikulum sebenarnya hobbies and entertainment. Betul. Setiap orang butuh entertainment, butuh hobi. Betul. Butuh hal yang di luar pekerjaan utamanya. Sama seperti mimpinya Karl Marx lah. Meskipun kita nggak percaya partai komunis ya. Tapi mimpinya Karl Marx itu kan manusia tidak didefinisikan oleh pekerjaannya. Iya. Maksudnya lu pagi-pagi bisa baca buku, lu siang-siang bisa mancing, Malam nge-DJ. Dini hari lu nulis buku. Jadi manusia didefinisikan sebagai apa? Gak ada. Emang hidup aja. Itu. Sekarang kan manusia didefinisikan oleh apa pekerjaan lu, jabatan lu apa. Itu kayak menurut gua nggak ideal sih. Iya. Gue boleh kontra nggak gue? Boleh lah. Kan kita diskusi. Maksudnya itu. Tapi gini that's sih, my ini belief. bahkan dibahas di sini juga ya. Dan beberapa kayaknya pernah lihat di Twitter deh. Gue setuju memang demokratisasi. Cuman di beberapa aspek di high art atau high culture, let's say urusan yang mahal yang eksklusif kayak orkestra dan lain-lain. Setuju gak lu kalau gue bilang kalau misalnya di demokratisasi itu bakal kehilangan meaningnya, kehilangan eksklusivitasnya, esensinya, taste-nya. Gue sih enggak. Kenapa? Karena kita tetap bisa menikmati kok lukisan Mona Lisa dan menganalisis Di HP di HP. dibanding lu ngeliat. Iya. Oh gitu loh. Gue percaya itu dan teknologi telah itu. Iya Lu sih. bisa menikmati, nggak tahu sih. Gue tetap bisa menikmati apa ya musik-musik klasik gitu-gitu sih sekarang dan bahkan Dan di menganalisis HP doang, di speaker. di HP doang. Iya kalau gue mau yang berkualitas pakai FLAC lah, Iya, FLAC. Tapi kan beda bro dengan lu nonton asli, dengan lu menikmati sebagai pelakunya, lu melihat. Apakah itu hanyalah snobbery gitu? Apa tuh? Snobbery itu kayak lah lu minum americano, cappuccino lah anjing gitu kayak gitu. Paham gak sih? Iya. Enggak, tapi bukan masalah dengerin di orkestra atau di sana. Tapi aksesnya. Kalau orkestra terbuka untuk semua orang, kehilangan meaning enggak orkestranya? Enggak juga, enggak. Enggak lah. Kalau Cuman menurut cuman gua. tadi kan yang gue bahas kan kalau di digitalisasi. Oh, digitalisasi. Dimasifikasi cuman lewat industri label mana, bikin rilisan klasik apa. Oh, Itu kehilangan meaning sih. Menurut buku ini juga. menurut gue sih enggak ya.
Meskipun Oke. digital kayak ya oke lah kalau berkurang meaningnya dari offline ke online. Maksudnya pasti ada pengurangan gitu. Tapi kalau Lu lebih ya udahlah gitu, ya udahlah. kehilangan meaning dan lain sebagainya, seakan-akan kayak manusia tuh Bener-bener kayak kelihatan banget bener-bener ini. kayak dibedakan oleh keturunan gitu. Bukan emang kayak gitu. Iya. Ya, realitanya sekarang seperti itu. Cuman maksud gua kalau kedepannya makin terdigitalisasi kan justru bagus. Dan kalaupun memang kehilangan meaning, si orang-orang upper class atau memang eksklusif ini yang memang menyukai taste eksklusif itu bisa tetap bikin yang baru sih, bro. Tapi yang lamanya tidak kehilangan meaning. Gak tahu sih, Mas setuju atau Enggak, enggak? kita kontra sih di Alin ya. Iya. Kalau gua Kalau dibilang harganya tetap mahal, kalau dibilang harganya jadi murah, harganya secara market murah mungkin ya jadi oke. murah. Tapi kayak apakah kehilangan meaning the essence of it karena harganya jadi murah? No man, enggak lah. Enggak, gua enggak setuju. Tapi enggak apa-apa, enggak usah berantem. Iya, nggak apa-apa diskusi aja kenapa nggak setuju. Gini bro, nah gue cerita ya. Ini kayak pengalaman terbaik di hidup gue. Iya. Gue tuh teman Berat gue, banget terbaik. teman gue itu tuh ngenalin gue Jimi Hendrix. Mungkin lu pernah dengar Iya. atau pernah tahu Jimi Hendrix. Gue tuh suruh dengerin Jimi Hendrix sama dia. Yok dengerin lah Jimi Hendrix lah. Gue tuh dengerin di Spotify. Gue tuh nggak suka banget. Bener-bener jelek. Kenapa sih orang tuh bilang Jimi Hendrix legend? Kenapa orang bilang Jimi Hendrix tuh keren banget gitu? Gue tuh bingung kenapa sih. Nah pada akhirnya gue ketemu satu kaset Jimi Hendrix dan gue pernah nyetel vinylnya. Itu luar biasa bro. Jadi kayak gue ngerasa oh anjir ini legendnya di sini gitu. Ini mah lu ngomongin perbedaan Ya, platform kan? analog sama digital. Nah tapi kan kalau misalkan dibahas secara fundamental lagi itu kan soal akses. Kalau misalkan digital kan Tapi dia ada kompresinya. Tapi kalau misalnya gini deh, gue bedain pertanyaannya. Ya. Kalau analog ini bisa diakses oleh orang miskin sekalipun, kehilangan maknanya nggak meskipun murah? Ya, ini juga bisa kalian makna. Hah? Karena bisa juga kalian makna. Kenapa? Ya karena Kan ya sama sih, aja gue juga snob platformnya. banget sih bener sih kayaknya gue snob banget bener kayak tadi. Snob Kayak dong. Lu bener ya. snob gitu kalau gitu. Jadi kayak lah lu kok digital ini dong, atau kayak tukang-tukang kopi gitu loh Iya yang dia nyebelin. pakai bener sih kata lu. Lu kok cappuccino americano Iya bener. dong. Gue setuju sama lu. Mungkin kalau misalkan tahapnya orkestra dan bisa ditonton oleh semua kelas itu nggak bakal kalian makna. Cuman problemnya ditonton sama kelas tertentu kan. Dan kalau misalnya di kelas dinikmati sama kelas lain yang bukan format live itu mungkin kehilangan makna karena ya tadi mungkin snob itu ya. Menurut gue gitu sih. Tapi again kalau mungkin tiba-tiba misalnya orkestra bisa diakses semua harganya 10.000 gitu. Ya bisa jadi kayak chaos juga sih, berisik atau Nah itu kan gimana. juga kan sebenarnya jadi kayak maknanya tuh harusnya tuh kan eksklusif. Tapi Yang nonton mungkin dikit. gua mau ngasih argumen yang pro lu kali ya. Iya pak. Kayak misalnya gini, kita suka suatu musik indie. Tapi ketika dia terkenal kita nggak suka, sering nggak kayak gitu? Kalau gue tahu teman gue banyak yang kayak gitu. Kalau udah pop, udah males. Iya, udah pop kan males. Nah itu Iya, kan kehilangan makna kan. Nah sebenarnya. itu maksud gue. Nah, tapi kalau gua meskipun itu human nature, maksudnya di banyak orang, gua sih nggak setuju gitu. Maksudnya bahwa dengan banyaknya orang yang dengar jadi kehilangan maknanya. Iya gitu. Iya. Karena Berarti mediumnya ya tetap sama. Sama. Berarti snob aja tuh. Gua nggak tahu ya. Cuman tadi kan bisa jadi snobbery yang gua bilang, bisa jadi ya. Nggak semua orang seperti itu snob. Ada soal teman gue gitu Van yang Gitu. band belum terkenal didengerin, pas sudah terkenal tuh gak didengerin gitu. Jadi males sih emang, bener. Gua juga Faktornya banyak sih ya intinya Gue lah. merasa itu juga sih. Tapi nggak tahu ya. Ya lu karena bete apa ya? kan sama kalau Bete. betenya kenapa? Karena ada posernya. Mungkin karena eksklusivitasnya kali ya. Oh itu maksud gua eksklusivitasnya. Ya gitu. itu memang sebuah value. Tapi Nah itu value-nya Paham. kayaknya tuh rada bangga gitu kalau lu doang di gue dunia. gue paham tentang Iya kan? itu. Iya, Tapi kan tadi premisnya adalah kehilangan makna atau enggak. Iya, Ya pada akhirnya kalau mediumnya sama tetap bisa dinikmati sih. betul. Dan malah bagus untuk didemokratisasi. Kalau misalnya gua nggak setuju itu nanti kayak kenapa lu mau demokratisasi gitu. Paham gak sih? Berarti lu setuju harusnya kalau lu tadi kan kita lihat dari tahap upper class ya misalnya. Berarti kalau misalkan kita pakai empati middle to low, berarti demokratisasi Penting. penting ya.
Makanya Borobudur yang waktu itu naik harganya juga sebenarnya mungkin bisa dibilang salah satu yang kurang bijak. Pulau Komodo juga naik. Gua nggak tahu kenapa sih, kalau itu gua belum baca. Tapi kalau Borobudur kan turun tuh, itu terus harganya dimahalin. Ya bisa jadi kurang bijak. Kalau sebagai pemerintah ya, kalau sebagai swasta sih ya terserah. Karena ya itu milik, kalau swasta kan milik private, which kita nggak bisa atur. Tapi kalau pemerintah kan kita bayar pajak. Masa orang yang bayar pajak nggak boleh masuk? Iya sih, bener ya. Tapi akhirnya diubah juga sih setelah kritik-kritik. Gue kadang-kadang tuh mendebat diri gue sendiri gitu loh, Van. Kayak di era sekarang kan, di tahap gue yang sekarang mungkin gue pro demokratisasi gitu. Ya Ketika gue upper class misalnya, apakah gue masih tetap seperti itu? harusnya enggak, karena human nature kan, bisa jadi. Maksudnya kecenderungannya mungkin enggak gitu. Ya enggak sih? Snoop ya, jadi Snoop. Enggak. Ya emang serakah aja manusia, ya enggak sih? Meskipun banyak hal Tapi lu baik. menyelamatkan argumen gue, berarti kalau emang argumennya human nature, ya berarti nggak disalahkan dong. Gue pikir gue bakal jadi serakah. Nah itu menarik. Jadi kayak ini argumen-argumen yang dipasang oleh orang yang pro kapitalisme. Gue udah nyadar. Pro kapitalisme biasanya seperti itu. Kapitalisme itu adalah struktur yang human nature banget, ya kan? Iya. Soal privatisasi. Soal egois ya, menggunakan itu untuk growth gitu, growth negara. Yang berhasil sebenarnya, gua nggak kontra banget sih. Tapi kalau misalnya argumennya adalah kita nggak bisa ganti sistem karena ini human nature, no man. Lu pikir monogami human nature? Iya. Lu pikir apa namanya? Ya Banyak lah. ya lu pikir apa human nature? Jadi kalau dibilang nggak bisa diganti karena human nature atau nggak bisa di-repress karena human nature, salah. Justru society bisa bekerja karena kita merepress human nature kita. Iya, Setuju nggak? Setuju. Setuju gua, setuju. Oke. Iya, tapi akan menimbulkan masalah. Kalau kata Sigmund Freud, sekarang aja udah banyak masalahnya, makin banyak yang stres. Gue tuh otak gue tuh mikir oligarki, mikir soal kerajaan gitu, kayak warisan tuh. Kadang gue nggak make sense ya, cuman kayak kalau gue argumennya ketika gue jadi upper class gue bakal seperti itu, dan argumennya human nature gitu, ya oke, selamat sih. Cuman kayak nggak make sense juga menurut gue gitu. Ada nggak sih argumen lain? Apa karena memang Snoop doang, atau karena ego gue doang gitu? Iya. Apa karena keserakahan gue? Human nature bisa dibatasi kok, tapi akan menimbulkan dampak pasti. Atau gini bro, mungkin nggak kalau misalnya hal-hal yang high culture atau art dinikmati sama yang lower atau mid, itu bakal jadi disfungsi. Kalau argumennya gitu gimana? Bakal jadi rusak gitu. Bisa jadi kan tadi kalau secara realistis ibaratnya misalnya orkestra, kondisi sekarang, terus tiba-tiba lower class bisa Nikmati. ini bawa bayi lah, bawa apalah ya kan? Bawa anak bioskop aja udah bawa bayi gitu, kan nggak boleh. Tapi tetap aja dibawa. Terus kalau dikatain ngeyel, lower class banget kan? Iya, ngerokok dan pakai lain baju sebagainya. belel. Iya, tapi apakah kita bisa nyalahin mereka sepenuhnya? Enggak dong. Juga lah harusnya. Cuman kalau tadi dibilang ada disfungsi ya iya pasti. Iya. Ya itu Pasti sih mungkin ya. Karena memang tidak teredukasi. Gimana? Iya bener, arahnya ke sana. Gimana? Jadi memang sistemnya yang menyisihkan mereka gitu. Iya bener. Meskipun ya pasti ada aja orang yang malas, emang beneran malas mah ada. Malas belajar dan emang goblok dari sananya gitu, ngerokok di mana-mana. Bawa bayi ke tempat berisik. Dulu tuh pernah gue nonton orkestra tuh diusir gitu Van karena berisik. Bukan gue tapi orang lain. Ya maksudnya se-eksklusif itu gitu. Padahal harganya gak seberapa. Oh dan mungkin dikata-katain juga ini apaan sih gitu. Pasti ngata-ngatain sih, kagak ngerti. Iya benar. Yaudah sekarang ini deh Van, ini kita langsung, ini soalnya banyak banget pro kontranya sih. Dan mungkin banyak yang setuju dan gak setuju ya. Oke sekarang anggaplah kita pro demokratisasi. Karena kita percaya kalau 1% semua orang harus berhak punya hobi. Level 5 lah ya, berhak. 5. Level 4. Level 4. Level 5 mungkin kalau udah memperjuangkan demokratisasi juga kan. Bahkan gak ada level 4 sih, level 2 juga kan di hobi. Iya. Di hal-hal spiritual tadi seperti apa gitu. Ini hal praktis aja deh. Gue dari lower class nih kan misalnya. Terus gue pengen mengakses hal-hal yang bersifat high culture. Dan gue paham, gue gak ngerti. Atau mungkin gue diajak sama temen gue orang kaya. Akses aja sih. Belajar, akses. Mungkin kalau bisa lebih siap. Lu kalau misalnya nih di usia, di umur di bawah
di bawah 23 kayaknya. Yep. Paling ideal kayaknya untuk belajar manners. Karena teman kita nggak usah sebut nama lah, si J itu kan sempat kerja di konsultan, nggak usah sebut nama juga konsultannya. Dia kan dilatih untuk manner kan. Yep. Dan itu works banget sih. Gua kebetulan nggak dilatih manner sih. Tapi ada teman-teman gua yang masuk ke suatu perusahaan dilatih manner, ada yang nggak, beda. Nah itu dilakukan di umur setelah lulus kuliah. Nah kalau menurut gua di bawah umur 22 baca buku manner, tonton YouTube atau bahkan ikut kelas manner di 1%. Iya. Ya kita bakal ada kelas manner juga ya teman-teman ya. Ya itu level 1 soalnya. Tapi lu udah bahas produk sih, gue pengen bahas kontra dulu dikit. Oke. Misalnya gini, nanti gue juga ngasih argumen ya. Misalkan gini, kita belajar manner misalnya. Iya. Let's say dari hal apapun lah, dari kelas dan apa-apa gitu. Menurut lo, yang kita tampilkan ke publik itu kita sebagai desain, sebagai kita yang dapat belajar. Dan apakah itu nggak bisa merubah sifat asli kita, human nature kita, organik kita? Menurut lu gimana? Menurut gue sih nggak penting ya. Nggak penting sih. Tapi yang lebih penting adalah gimana lo bisa fit in. Tapi ke eksternal. Iya, tapi bukan fit in, I mean kayak misalnya ada orang, wah kok lu minum cappuccino sih gitu, americano dong. Yep. Lu bukan fit in untuk nge-impress dia. Iya betul. Tapi maksudnya lu fit in untuk ya memang lu mengerti aja. Iya. Itu mungkin niatnya kali ya. Ya setuju sih gue. Niatnya sih, menurut gua ya. kayak sholat ya, yang penting niat gitu. Yang penting dari niatnya. Mungkin jadi keharusan juga ya di era sekarang sih. Karena kalau pengalaman terdekat ya bokap gue deh. Gue tuh pernah ikut bokap gue kerja. Pas masih SMA atau kuliah gitu. Gue ngeliat bokap gue ketemu klien dan lain-lain. Itu bener-bener sopan banget. Gue gak pernah lihat gitu dia di rumah gitu. Di rumah gini ya, kakinya ke atas gitu. Iya, nah poin gue tuh di sana. Ya. Gitu kan, maksud gue kalau dia ketemu orang di level tertentu, di dalam konteks tertentu, dia bisa nggak jadi dia sendiri gitu. Gue nggak tahu sih dia yang mana tuh, gue nggak tahu. Cuman dia bisa fit in, bener kata lu tadi. Gue setuju. Tapi sebenarnya nggak bener nggak penting. Tadi kan gue bilangnya nggak penting. Cuman bisa juga kok. Maksudnya semuanya berubah adalah diri dia sendiri. Oh, menurut gue. Jadi bener-bener berubah. Lanjutlah. Ya kalau bokap gue di rumah ya masih kayak begitu, masih teriak-teriak juga. Maksudnya masih ada sense gak sopannya dalam tanda kutip gitu. Beda kalau ketemu klien. Ya kalau gue dalam tahap aplikatif dan pragmatis ya, apalagi gue pragmatisme ya memang harusnya seperti itu sih. Kayak, dan tadi gue setuju sama lo, emang harus fit in sih. Let's say udahlah kalau misalkan lu punya self awareness yang oke, lu paham kalau lu emang bobrok gitu. Kalau lu paham kalau lu emang nggak punya etik yang baik karena lu berangkat dari kelas tertentu, let's say di lower atau middle gitu ya. Iya. Atau bukan etik yang baik deh, karena kalau ngomongin etik yang baik seakan-akan ada yang buruk kan. Iya benar. Kayak lower class sendiri kan ada etiknya. Iya. Kayak kalau di lower class tuh ya udah santai aja, nggak usah pakai kemeja anjir. Iya, kalau ke warkop. Iya benar. Iya kan. Iya. Itu ya juga etik untuk pakai baju yang biasa aja gitu. Jadi yang penting output dan fit in-nya kali Van ya. Iya. Kita udah ngomongin ruang kan, mungkin dalam ruang pribadi gitu ya. Atau ruang privat mungkin ya udah terserah jadi diri lo. Cuman kalau buat fit in, ya emang gitu sih. Kalau pengen bahas secara equal dan ideal, harusnya sih orang gak kayak gitu misalnya. Cuman kan di tahap sekarang ya menurut gue, ya kata Shelby aja sih. Semua orang kan lonte juga gitu. Iya. Everyone's a whore. Itu kayak quotes yang paling sering kayaknya. Iya, kayak gitu. Jadi teman-teman yang tadi yang ngerasa kayaknya yang paling dapat, kita pernah bahas di level 1 ya, mungkin yang ngerasa susah dapat circle karena taste berbeda. Ya mungkin di luar sana ada yang teman-temannya suka ke galeri, suka nonton film, bahkan dia nggak bisa kayak gitu ya. Harusnya sih sebelum tahap level 3, bener level 1 dulu tadi ya. Belajar aja. Ya, akses tuh belajar nggak cukup sih. Duit tuh perlu anjir. Iya. Cash flow-nya dan lain-lain. Tapi ini ada juga kan orang yang bisa diterima di semua kultur. Lu percaya nggak ada satu kultur yang bisa diterima di semua kultur? Suhoki bisa kan, kanan kiri kena deh. Iya. Yang penting sopan kan sebenarnya. Iya, sopannya itu sih yang perlu dipelajari. Jadi bukan masalah lu paham americano cappuccino atau lu paham lu bawa gagang golep yang harganya 1 juta atau 15 juta. It's not about itu kan. Iya. Tapi lebih ke sopan. Kalau lu nggak tahu, lu nanya. Kalau lu nggak paham, nggak gerasak gerusuk gitu. Itu sih. Dan kalau misalnya lu nggak tahu ya izin aja. Toh lu juga kalau misalnya anggap aja lu masuk kultur baru lah. Misal kultur Jepang gitu ya. Lu masuk ke Jepang terus kayak
ya mohon maaf mas saya nggak ngerti gitu, ada di sini boleh coba ajarin. Kan sebenarnya itu yang penting kan, sopannya itu loh. Being considerate with others-nya, which is itu empati gak sih? Iya bener. Jadi solusi yang terbaik ya kalau kita simpulkan berarti di awal, kayaknya paling awal awareness dulu sih, itu yang paling awal lah. Sadar gitu bahwa lu tuh bakal di cancel lu kalau nggak sopan. Iya bener. Bener. Bakal di cancel kalau nggak sopan gitu. Kedua lu belajar apa tadi? Ya dari level 1 dulu sih ya, belajar manner ya. Ya Duit juga bener. Sesimpel duit dulu, manner dulu. Sama sih selevel sih ya. Selevel. Tapi kalau boleh milih duit dulu. Duit dulu sih. Kalau nggak punya duit gimana beli baju? Beli kelas. Gimana beli baju? Iya, gimana beli kelas? bener ya. Ya mungkin tadi ya. Ini kalau bahas kurikulum tuh itu di level bawah sebenarnya. Jadi mungkin di level 3-nya kan lu pengen ketika lu punya teman yang mungkin beda kelas sama lu yang lebih tinggi mungkin gitu kan. Terus lu punya masalah nggak bisa ngakses itu, ya berarti kan lu harus ngeliat ke bawah dulu, dicek dulu kira-kira apa, tes lu seperti apa, manner seperti apa. Terus buat masuk ke galeri itu kadang-kadang kan ada yang mahal juga anjir. Nonton orkestra 3 juta, belum beli jas. 3 juta ya? 3 jutaan, orkestra 3 jutaan. Mahal juga sih. Iya, itu kan perlu duit juga. Iya. Dan sebenarnya yang enak di zaman sekarang kan kalau lu udah nyampe when you're at the top gitu ya, ketika lu ada di atas, lu tuh bisa ke bawah dengan enak gitu. Iya, kita pernah bahas juga itu. Jadi kayak akan lebih bagus memang kalau lu ngerti semua, terus lu milih paling enak. Iya sih. Karena kayak wah the access. Ya itu akses sebenarnya. Kayak apa ya? Life freedom gitu sih. Iya bener. Kan yang biasa kita bahas adalah financial freedom. Padahal financial tuh nggak cukup. Iya. Kalau lu uang banyak, terus tapi lu OKB. Iya. Maksudnya OKB di sini adalah konotasi negatif ya. Iya. Bahwa udah poser, snob gitu kan. Flashy banget gitu. Emas di mana-mana kayak alay gak sih yang kayak gitu-gitu kan. Ya itu pilihan sih untuk taste-nya seperti itu. Tapi kayak lu at least kalau udah belajar dan grinding ke kurikulum atas, lu jadi bisa paham gitu sih. Maksudnya kultur seperti apa yang lu pengen. Karena gak semua kultur itu bisa bagus buat diri lu sih. Betul. Bisa jadi malah toksik. Bukan bagus, gak cocok mungkin ya. Iya gak cocok. Kayak misalnya kalau lu memang gak punya uang dan gak suka untuk nyantai misalnya, kalau lu nongkrong di tongkrongan yang santai terus apa namanya harus beli banyak barang gitu. Kayak culture ini kan custom gitu ya, yang mungkin stereotipnya tuh bisa jadi orang-orang yang udah ada duit bisa jadi nggak akan senyaman itu, meskipun ada aja yang nyaman ya. Ini juga stereotyping, nggak semua kulturnya seperti itu. Tapi maksud gua at least dengan lu ngerti dan lu grinding ke level atas dan lu ngerti semua kultur, itu lebih enak ya. Kultur atas, bawah, tengah, kiri, kanan gitu. Gokil ya. Itu lu bakal bisa milih dengan baik, bahkan lu bisa punya akses ke semua semua hal. Kultur. Jadi itu ya yang definisi apa aja ayo tuh kayak gitu ya. Apa aja ayo apaan? Ada kan kayak gitu. Orang Jaksel kan begitu. Ya gue mah apa aja ayo. Iya. Apa aja mah ayo gue. Nah definisi yang apa aja itu harusnya yang tadi ya. Punya akses di mana-mana. Betul, apa aja ayo. Tapi kalau apa aja ayo tuh kesannya kan negatif kayak sih. Kayak lu ngejablay, lu nggak punya prinsip lah. Ya kan? Jadi ini tuh lebih ke life freedom gitu. Itu keren gitu sih. Bukan cuma duit hidup tuh ya. Iya. Punya duit aja bahkan bisa jadi nambah masalah. Mungkin orang temen sekitar lu bakal minta duit ke lu. Lu bakal dikira sombong. Atau lu bakal dikena sentimen. Ribet ya hidup ya. Jadi mikir panjang anjir. Ya memang gitu sih. Di era kapitalisme kayak tadi gue tuh kayak mikir jadi kesana tuh harus jadi upper class dulu baru bisa. Ya tapi emang keniscayaan ya di era sekarang gitu, kayak minimal cukup lah buat mengakses hal-hal yang bisa dipakai sama upper class gitu. Oh, lu mikirnya harus ke upper class dulu ya? Sebenarnya enggak sih bro. Tapi kalau bisa sih enakan gitu. Tapi enggak kok. Kayak orang kalau misalnya. Bahkan tadi gue bilang yang misalkan lu penasaran, yang penting lu bisa mengakses hal-hal yang dipakai sama bener-bener upper class gitu. Iya. Menurut gue lebih cukup lah. Buat middle class emang apa salahnya dia mengakses hal-hal yang pakai upper class? Sebenarnya nggak masalah kalau orang anggap aja ya terlahir lower class, terus dia menikmati hidup di lower class itu. Iya nggak masalah juga. Gak masalah banget, malah bagus. Kayak lu nggak perlu explore yang lain. Tapi kalau gua pribadi atau banyak orang di luar sana, kayaknya banyak deh yang perlu explore gitu. Kayaknya perlu main deh lu keluar gitu. Paham gak sih? Iya. Kadang-kadang kayak biar
develop diri lu gitu. Nggak salah sih, nggak harus ke kelas atas ibaratnya. Jadi biar nggak pesimis banget kita kan. Iya benar. Faktornya banyak banget sih Van, menurut gue Van, ini podcast ini solusinya ya. Kalau bahas akses tadi kan ya lu dalam level 1 tadi udah soal mannernya juga. Bahas manner, bahas social capital juga harus bahas bagaimana social skills. Ya baik lagi soal manner, belum soal duit. Ya intinya kita pengen bikin kelas aja. Apa judulnya? Kelas apa? Kelas etika kan? Filsafat banget. Ethics, manner and ethics. Manner sih, and ethics. Ya nggak tahu lah, tergantung nanti namanya apa. Iya, dan pasti ntar ada kurikulum dan silabusnya ya. Iya. Gitu sih teman-teman ya. Dan sejujurnya sebenarnya ya, kalau gue pribadi nggak tahu Evan kayak gimana. Gue pun kadang nggak relate sama hal-hal yang bukan dalam culture gue gitu ya. Mungkin teman-teman juga nggak relate sih. Gue juga. Iya. Ya pun sama kayaknya orang upper class juga kadang-kadang nggak relate sama lower class. Betul. Dan sebaliknya juga. Betul. Dan sebenarnya nggak harus seperti itu sih. Cuman kalau kemarin argumen kita kalau upper class mungkin lebih bisa mengakses semuanya. Cuma kan belum tentu relate juga. Betul. Gitu. Belum tentu lo masuk dan fit in juga. Belum tahu gitu kenikmatan nongkrong di warkop makan Indomie buatan abang warkop gitu kan. Iya. Mungkin upper class. Iya. Lower class nggak ngerti ini ngapain sih gue ke art gallery lihat-lihat kayak gini kalau bukan foto-foto. Foto-foto. Bukan kalau bukan poster. Jadi ya tadi kesimpulannya kita tadi udah bahas banyak banget di awal. Sebenarnya tadi kita bahas baju sih di awal ya. Ya, bahas 100 juta. Emang itu ini doang sih. Apa pancingan doang ya. Bahas 100 juta tapi semoga daging sama 100 juta. Sama 100 ribu. Terus kita definisikan sebagai tadi high culture dan low culture. Terus soal akses juga. Terus soal preferensi upper class seperti apa. Banyak lah gue gak inget tadi. Bahkan soal bahas spiritual, privatisasi. Solusinya lewat demokratisasi gitu. Dan tadi berangkat ke solusi. Gimana kalau ternyata demokratisasi itu solusi. Dan kita sebagai orang yang unprivileged atau let's say orang yang dari mid to low gitu gak bisa mengakses itu semua. Ya tadi udah dikasih solusi ya. Belajar kurikulum sih basically ya. Nanti kayaknya kita udah posting deh di level 1 kurikulum level 1 itu kita bahas soal manner dan etiket. Itu bisa dibahas. Salah satunya bahas itu ya, dan banyak banget pembahasan lainnya. Dan kita ada kelas ya. Kelas etika dan kelas manner. Gue nggak tahu ini udah diposting atau belum page kelasnya. Kalau konsultasi berarti problem apa Van? Kalau ini ya soal ini ya. Mungkin pertemanan kali ya. Fit in sih masalah circle. Ya. Kalau lo ngerasa nggak cocok sama circle sekarang, lo ngerasa ya lo dimanfaatin dan lain sebagainya atau nggak punya temen curhat, betul. Mungkin lo bisa konsultasi ya. Iya konsultasi ke mentor 1%. Siapa tahu nanti dapat solusinya di sana dan bisa lebih tenang juga. Soalnya banyak kok. Ya 25% masalah konsultasi itu relationship dan masalah ketidakcocokan perihal culture biasanya. Dan ya manner dan juga etiket termasuk di dalamnya juga ada komunikasi. Yang mana komunikasi itu bisa jadi banget orang konflik karena perbedaan kelas. Iya, betul. Karena perbedaan edukasi. Yang misalnya gini kalau di film-film kan sering banget tuh anak tengah biasanya imo, anak bungsu biasanya yang nurut-nurut. Anak sulung biasanya yang pendiam. Nah itu kan sebenarnya 3 itu aja udah beda kultur gitu. Kayak yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya lo ngerasa ada konflik di sana bisa konsultasi aja sih. Siapa tahu bisa ngebantu dan dapet insight. Iya benar. Ya tadi dibahas ya soal circle berarti ya. Banyak sih masalah circle ya. Ya konflik sesimpel konflik teman gara-gara perbedaan taste. Terus lu berkonflik atau lo jadi ngerasa left behind gak punya teman curhat tadi dibahas juga ya. Silakan konsultasi ke 1%.net atau liveconsultation.id ya. Atau mungkin ini gue tanya, mungkin teman-teman ya bisa taruh di kolom komen mungkin ya. Hal-hal yang mungkin harus kita bahas lagi kali ya, yang bisa kita bahas kayak semacam request gitu kayaknya seru. Iya, ya. Boleh sih. Kita nggak pernah nanya itu dari awal. Iya. Mudah-mudahan tonton sampai akhir juga sih kita sama orang-orang. Iya, yang request boleh pakai hashtag request ya. Jadi kalau teman-teman pengen kita ngebahas something ya silakan lihat silakan taruh topik di kolom komen teman-teman ya. Dan kayaknya cukup sih ya obrolan kita di obrolan Gen Z kali ini ya cukup unik sih menurut gue pribadi. Kita ngebahas seni ya. Iya bahas seni, bahas art. Iya, yang sebenarnya ngapain juga kadang-kadang dibahas gitu kan, tapi penting buat dibahas karena social skill dan karena life skills juga menurut gue. Betul. Jadi stay tune terus di episode selanjutnya teman-teman, tetap berkembang
setidaknya 1% setiap harinya. Gue Yoga dan Evan. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thanks ya udah dengerin podcast 1% sampai habis di segmen obrolan Gen Z bareng gue Yoga. Stay tune terus dengan follow akun 1% di berbagai kanal media sosial. Nah, lo juga bisa nih cek sister company 1% untuk layanan konsultasi di @liveconsultation.id, untuk belajar kehidupan lewat webinar dan kelas online di @liveskills.id, untuk belajar persiapan karir di @spcareercenter, buat ngomongin masa depan di @sipalinggenz, buat ngembangin bisnis dan UMKM lewat @postmetric, dan lo juga bisa follow @spcollective.id sebagai holding dari berbagai perusahaan tadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you.